Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, itu yang beranggotakan saya sendiri, Zeni Zanuba, dan Gemri Rosadi, dan Yusuf Angito. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek procurement management, di mana proses yang diperlukan untuk memperoleh produk, layanan, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Manajemen penggandaan proyek ini mencakup proses manajemen dan kontrol yang diperlukan untuk mengembangkan perjanjian seperti kontrak, pesanan, pembelian, atau perjanjian tingkat layanan internal, di mana ada proses-prosesnya. Yang pertama, plan procurement management, yang kedua, conduct procurement, dan ketiga, control procurement. Untuk proses manajemen lingkup proyek yang disajikan sebagai proses terpisah dengan antarmuka yang telah ditentukan, namun dalam praktiknya mereka sering saling tumpah tindih dan berinteraksi dalam cara yang tidak dapat dijelaskan secara lengkap dalam PPOK Grid. Untuk konsep utama manajemen penggandaan proyek ini melibatkan kesepakatan yang menggambarkan hubungan antara dua pihak, pembeli dan juga penjual. Kesepakatan pembelian kuantitas jam kerja dengan tarif tenaga atau bisa kontrak konstruksi internasional. Pendekatan kontrak ini harus mencerminkan kesederhanaan atau kompleksitas penyampaian atau upaya yang diperlukan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang lokal, nasional, dan internasional mengenai kontrak. Untuk tren dan praktik yang muncul dalam manajemen penggandaan ini, yang pertama kemajuan alat, dan kedua manajemen risiko, dan mengubah proses kontra, logistis, dan manajemen rantai pasokan, teknologi dan hubungan pemangku kepentingan, dan terakhir keterlibatan percobaan. Untuk pertimbangan untuk penyesuaiannya, ada kompleksitas pengadaan, lokasi fisik, tata kelola, dan lingkungan peraturan, dan ketersediaan kontraktor. Untuk pertimbangan untuk lingkungannya, proyek ini menggunakan pendekatan adaptif untuk beberapa kiriman dan pendekatan yang lebih stabil. Untuk yang pertama, plan procurement management adalah proses mendokumentasikan keputusan pengadaan proyek, menentukan pendekatan dan mengidentifikasi potensial manfaatnya, menentukan apakah akan memperoleh barang dan jasa, jika demikian apa yang akan diperoleh serta bagaimana dan kapan memperolehnya. Barang dan jasa yang dapat diperoleh dari bagian lain, dari organisasi pelaksanaan atau dari sumber eksternal. Untuk plannya dari input, di sini ada piagam proyek di mana mendokumentasikan tujuan, deskripsi proyek, ringkasan, dan sumber keuangan yang telah disetujui. Untuk rencana manajemennya, yang satu, rencana pengelolaan lingkup, rencana manajemen mutu, rencana pengelolaan sumber daya, dan terakhir lingkup dasar. Untuk faktor lingkungan perusahaan sendiri, kondisi pasar, produk layanan di pasar, syarat ketentuan produk, sistem manajemen dan keuangan, dan sistem pembayaran. Untuk aset proses organisasinya, kebijakan, prosedur, dan pengadaan formal. Untuk plannya, tools and technicalnya, yaitu pertimbangan ahli, di mana keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus. Yang pertama, pengadaan dan pembelian, jenis kontrak, dan dokumen kontrak. Ketiga, peraturan dan topik kepatuhan. Untuk analisis datanya, di sini digunakan untuk proses yang tidak terbatas pada analisis make your view, di mana digunakan untuk menentukan apakah kiriman yang dapat diselesaikan dengan baik oleh tim proyek atau harus dibeli dari sumber luar. Untuk pertemuannya menghadiri untuk menentukan strategi pengelolaan dan pemantauan pengadaan. Untuk outputnya, di sini rencana manajemen pengadaan, bagaimana pengadaan akan dikoordinasikan dengan aspek jadwal kegiatan,
kendala dan asumsi, manajemen risiko, dan terakhir syarat penjualan jika akan digunakan. Untuk strateginya, untuk memulai dari luar proyek, strategi penggandaan harus diidentifikasi. Tujuannya untuk menentukan metode pengiriman proyek, jenis perjanjian secara hukum, dan bagaimana penggandaan akan berlanjut melalui tahapan penggandaan. Untuk 12.2-nya, ini conduct procurement, di mana proses mendapatkan tanggapan penjual, memilih penjual, dan pemberian kontrak. Dan manfaat utama dari proses ini yaitu penjual yang memenuhi syarat dan menerapkan perjanjian pengiriman yang sah. Di sini juga ada rencana untuk proyeknya. Pertama, rencana pengelolaan lingkup, manajemen kebutuhan, manajemen komunikasi, risiko, penggandaan, dan konfigurasi, dan terakhir dasar biaya. Untuk dokumen proyeknya, ini ada masukan untuk proses ini termasuk namun tidak terbatas pada daftar, jadwal, dokumentasi, daftar risiko, dan terakhir daftar pemangku kepentingan. Untuk faktor lingkungan perusahaan, yang pertama hukum dan peraturan penggandaan lingkungan, kondisi pasar, perjanjian, dan sistem manajemen kontrak. Untuk asas proses organisasinya, kebijakan dan prosedur keuangan terkait proses penagihan dan pembayaran. Untuk tools and technicalnya, penilaian ahli, yang pertama evaluasi proposal, masalah teknis atas subjek, fungsional, lingkungan peraturan, hukum peraturan dan persyaratan, dan terakhir perundingan. Untuk analisis datanya, proses ini meliputi namun tidak batas pada evaluasi proposalnya. Keterampilan interpersonal dan timnya dapat digunakan untuk proses ini. Negosiasi penggandaan memperjelas struktur, hak dan kewajiban para pihak dan persyaratan dari pembelian sehingga dapat dicapai sebelum pendatangan dalamnya. Untuk outputnya, perjanjian ini saling mengikat yang memastikan penjual, penyedia produk, layanan, atau hasil tertentu untuk mengganti kerugian penjual dan mewakili hubungan hukum. Untuk rencana pembaruan proyeknya, sini ada rencana manajemen kebutuhan, mutu, komunikasi, risiko, penggandaan, lingkungan dasar, jadwal garis dasar, dan dasar biaya. Untuk pembaruan aset prosesnya, yang pertama daftar penjual prospektif dan prakualitas, terakhir informasi tentang pengalaman yang relevan dengan penjual. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh saya Ruli. Oke, selanjutnya yaitu control procurement. Control procurement ini adalah proses mengelola hubungan pengadaan, pemantauan kinerja kontrak, membuat perubahan dan koreksi sebagaimana mestinya, dan menutup kontrak. Next, di dalam control procurement ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu control procurement inputs. Di dalam inputs ini ada beberapa bagian juga. Yang mana yang pertama yaitu project management plan, yang berisi rancangan manajemen kebutuhan, rancangan manajemen risiko, rancangan manajemen pengadaan, rancangan manajemen perubahan, dan jadwal dasar. Lalu ada project document. Project document ini diisi dengan catatan asumsi, lesson learned register, list tonggak pencapaian, laporan kualitas, dokumentasi kebutuhan, matriks keterlacakan kualitas, pendaftaran risiko, dan yang terakhir yaitu pendaftaran pemangku kepentingan. Lalu setelah itu ada agreements, yaitu kesepakatan atau kesepahaman antara para pihak, termasuk pemahaman tentang tugas masing-masing pihak. Lalu yang selanjutnya yaitu procurement documentation, berisi tentang catatan pendukung yang lengkap untuk administrasi proses pengadaan. Lalu ada approve change request, yaitu permintaan perubahan yang disetujui dapat mencakup modifikasi pada syarat dan ketentuan dari kontrak. Lalu ada work performance data yang
berisi data penjual status proyek seperti teknik pertunjukan, kegiatan yang telah dimulai, sedang berlangsung, atau telah selesai. Lalu ada enterprise environmental factor di dalamnya berisi sistem kontrol perubahan kontrak, kondisi marketplace, manajemen keuangan, dan sistem pembayaran akun. Lalu ada etika dalam pembelian di organisasi. Lalu yang terakhir ada organizational process aset, di mana aset pak proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengadaan kontrol termasuk tidak terbatas untuk kebijakan pengadaan. Oke, lalu selanjutnya ada control procurement tools and techniques, di mana terdapat 5 poin di sini. Yang pertama yaitu expert judgment yang berisi tentang area fungsional yang relevan seperti keuangan, teknik, desain, dan lain sebagainya. Lalu ada hukum peraturan dan persyaratan kepatuhan. Lalu ada administrasi klaim. Lalu yang selanjutnya yaitu claim administration yang mana berisi tentang eh, perubahan yang diperebutkan dan berpotensi untuk merubah secara konstruktif. Lalu ada data analisis. Di dalam data analisis ini ada 3 poin, yaitu ulasan kinerja, ada earn value analysis atau EVA, lalu ada analisis trend. Lalu ada inspection. Inspection ini tinjauan terstruktur dari pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Lalu yang terakhir ada audit. Audit adalah tinjauan terstruktur dari proses pengadaan. Hak dan kewajiban yang terkait dengan audit harus dijelaskan dalam kontrak pengadaan. Selanjutnya, yaitu ada control procurement outputs, di mana di dalamnya berisi yang pertama yaitu close procurement. Close procurement ini persyaratan untuk penutupan pengadaan formal. Lalu ada work performance information, yaitu informasi prestasi kerja mencakup informasi tentang bagaimana kinerja seorang penjual membandingkan pengirim yang diterima. Lalu ada procurement documentation updates, yaitu dokumentasi pengadaan yang dapat diperbarui termasuk kontrak dengan semua jadwal pendukung yang diminta, perubahan kontrak yang tidak disetujui, dan permintaan perubahan yang disetujui. Lalu ada change request, eh, yang isinya tentang pengubahan permintaan ke rencana manajemen proyek, rencana anak perusahaannya, dan komponen lainnya seperti baseline biaya, baseline jadwal, dan rencana manajemen pengadaan. Lalu ada project management plan updates. Di sini ada beberapa poin di dalamnya, yaitu yang pertama rencana manajemen risiko, rencana manajemen pengadaan, garis garis besar jadwal, lalu ada yang terakhir garis dasar biaya. Lalu ada project document updates, di mana isinya yaitu lesson learned register, kebutuhan sumber daya, matriks keterlacakan kualitas, pendaftaran risiko, pendaftaran pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu ada organizational process assets updates, yang isinya tentang satu, jadwal pembayaran dan permintaan, dua, dokumentasi evaluasi kinerja penjual, yang ketiga ada pembaruan daftar penjual yang memenuhi syarat, yang ketiga, yang terakhir repositori pelajaran yang dipelajari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juventus gitu. Oke, selanjutnya yaitu 13 titik satu, yaitu identifikasi pemangku kepentingan, di mana di sini identifikasi pemangku kepentingan adalah proses yang dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek. Oke, selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Juventus. Oke, sekarang di sini ada identifikasi pemangku kepentingan.
Pertama, identifikasi pemangku kepentingan adalah proses yang dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek dan menganalisa serta mendokumentasikan informasi yang relevan mengenai kepentingan mereka, keterlibatan, saling ketergantungan, pengaruh, dan dampak potensial pada keberhasilan proyek. Manfaatnya dari proses ini itu memungkinkan tim proyek untuk mengidentifikasi fokus yang tepat untuk keterlibatan setiap pemangku kepentingan atau kelompok pemangku kepentingan. Selanjutnya, nah, di sini mengidentifikasi pemangku kepentingan, ada inputnya. Di sini ada piagam proyek. Piagam proyek itu digunakan untuk mengidentifikasi daftar pemangku kepentingan utama. Lalu ada dokumen bisnis. Pada tahap awal proses identifikasi pemangku kepentingan, informasi mengenai pemangku kepentingan proyek dapat diperoleh dari kasus bisnis. Lalu rencana manajemen proyek. Pada tahap awal identifikasi pemangku kepentingan, rencana manajemen proyek belum tersedia. Namun setelah dikembangkan, komponen rencana manajemen proyek termasuk, tetapi tidak terbatas. Di sini juga ada rencana manajemen komunikasi, rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada dokumen proyek. Pada tahap awal identifikasi pemangku kepentingan, jarang terdapat dokumen proyek yang dapat digunakan sebagai inputan. Namun, seiring progres proyek, lebih banyak dokumen akan tersedia dan digunakan. Dokumen proyek yang dapat dijadikan masukan untuk proses ini termasuk, namun tidak terbatas pada catatan perubahan, catatan masalah, dokumentasi persyaratan. Lanjut, lalu ada perjanjian. Nah, perjanjian ini melibatkan pihak-pihak yang akan menjadi pemangku kepentingan proyek. Lalu faktor lingkungan perusahaan yang dapat menjadi pengaruh proses identifikasi pemangku kepentingan meliputi ada budaya organisasi, standar pemerintah, tren dan politik global dan praktik global, lalu distribusi geografis. Lalu ada proses organisasi, aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses identifikasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, lalu ada mengidentifikasi pemangku kepentingan, ada alat dan tekniknya. Tahapan-tahapan penting dalam manajemen pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian ahli, lalu pengumpulan data, lalu ada analisis data, representasi data, pertemuan, selanjutnya, lalu mengidentifikasi pemangku kepentingan outputnya. Yang pertama ada daftar pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan itu merupakan output utama dari proses identifikasi pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan. Dokumen ini berisi informasi mengenai pemangku kepentingan yang diidentifikasi. Lalu selanjutnya ada permintaan perubahan. Selama iterasi pertama yang mengidentifikasi pemangku kepentingan, tidak akan ada permintaan perubahan. Namun saat identifikasi pemangku kepentingan berlanjut sepanjang proyek, pemangku kepentingan baru atau informasi baru tentang pemangku kepentingan dapat menghasilkan permintaan perubahan pada produk. Selanjutnya, lalu ada pembaruan rencana manajemen proyek. Ketika pemangku kepentingan diidentifikasi pada awal proyek, tidak akan ada pembaruan pada rencana manajemen proyek. Seiring berjalannya proyek, setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melalui proses pengendalian perubahan organisasi melalui permintaan perubahan. Selanjutnya, lalu ada pembaruan dokumen proyek. Dokumen proyek yang dapat diperbaharui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini. Selanjutnya, untuk poin 13.2 ada rencanakan keterlibatan pemangku kepentingan. Proses ini adalah langkah penting dalam mengelola proyek yang bertujuan mengembangkan pendekatan untuk melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan, harapan, minat, dan dampak potensial. Next. Terus rencana keterlibatan untuk inputnya ada piagam proyek, rencana manajemen proyek. Next. Lalu ada dokumen proyek, perjanjian. Next.
ada faktor lingkungan perusahaan, lalu aset proses organisasi. Next. Lalu untuk alat dan tekniknya, yang pertama ada penilaian ahli. Ada keahlian individu atau kelompok yang diperlukan dalam topik terkait, lalu politik dan struktur kekuasaan dalam organisasi, lalu lingkungan dan budaya organisasi dan di luar organisasi. Lalu pengumpulan datanya, ada penggunaan teknik pengumpulan data termasuk benchmarking, lalu perbandingan analisis pemangku kepentingan dengan informasi dari organisasi atau proyek terbaik. Lalu ada analisis data, yaitu penggunaan teknik analisis data termasuk analisis asumsi dan kendala. Lalu penggunaan analisis akar penyebab untuk mengidentifikasi alasan tingkat dukungan pemangku kepentingan. Lalu pengambilan keputusan, penggunaan teknik pengambilan keputusan seperti prioritasasi atau penentuan peringkat. Lalu prioritas dan peringkat pemangku kepentingan berdasarkan minat dan pengaruh mereka. Lalu presentasi data, ada penggunaan teknik representasi data seperti pemetaan pikiran, lalu penggunaan matriks penilaian keterlibatan pemangku kepentingan. Lalu pada matriks penilainya itu diklasifikasikan diklasifikasikan menjadi tidak sabar, tidak sadar, resistan, netral, mendukung, dan memimpin. Next. Terus dalam gambar yang bisa dilihat itu mewakili tingkat keterlibatan saat ini dari setiap pemangku kepentingan. Lalu untuk selanjutnya ada pertemuan. Pertemuan digunakan untuk membahas dan menganalisis data masukan dari proses perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan. Next. Lalu untuk outputnya ada rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ruli. Oke, selanjutnya yaitu ada manajemen stakeholder engagement, di mana isinya yaitu ada manage stakeholder engagement input, yang berisi tentang subbab project management plan yang yang isinya yaitu strategi manajemen komunikasi, strategi manajemen risiko, strategi keterlibatan pemangku kepentingan, strategi manajemen perubahan. Lalu ada project dokumen yang isinya tentang catatan perubahan, catatan isu, pendaftaran pembelajaran yang diterima, pendaftaran pemangku kepentingan. Lalu ada enterprise environmental factor yang isinya yaitu kultur organisasi musim politik dan organisasi struktur pemerintahan, peraturan administrasi perorangan, batas risiko pemangku kepentingan, global, regional atau ancaman lokal, pembagian geografis dari fasilitas dan sumber. Lalu ada organizational process asset yang isinya tentang peraturan korporat dan prosedur untuk sosial media. Lalu ada peraturan korporat dan prosedur untuk isu, kebutuhan komunikasi organisasi, bantuan standar untuk pengembangan, penukaran, penyimpanan, dan pengumpulan informasi. Lalu yang terakhir ada riwayat informasi dari proyek yang terdahulu. Misalnya yaitu ada poin manage stakeholder engagement tools and techniques. Next. Yang di dalamnya ada expert judgment yang berisi tentang politik dan struktur kekuatan di dalam organisasi dan luar organisasi, lingkungan dan kultur dalam organisasi dan luar organisasi, penambahan dan penganalisaan teknik yang akan digunakan, metode komunikasi dan strategi, karakteristik pemangku kepentingan, manajemen kebutuhan, manajemen vendor, dan manajemen perubahan. Lalu ada communication skill eh, yang berisi beberapa poin percakapan formal maupun informal, identifikasi isu dan diskusi, lalu ada pertemuan, ada pelaporan progres, dan yang terakhir ada survei. Lalu ada interpersonal and team skills, yaitu perorangan dan keahlian tim yang bisa digunakan dan tidak dibatasi pada poin manajemen konflik, yaitu manager harus memastikan bahwa konflik akan selesai. Lalu ada kesadaran budaya, lalu ada negosiasi, lalu ada observasi atau percakapan, lalu ada kesadaran politik. Uh, Lalu selanjutnya ada ground rules, yaitu aturan dasar yang didefinisikan dalam piagam tim untuk mengatur perilaku yang diharapkan untuk anggota tim proyek.
Lalu ada yang terakhir yaitu meetings. Meeting digunakan untuk mendiskusikan dan mengalamatkan isu-isu yang ada, seperti making, resolusi isu, pelajaran yang dipetik dan retrospektif, lalu kick off proyek, penyiapan sprint, dan update status. Lalu selanjutnya yaitu ada manage stakeholder engagement outputs. Next, ada change request, yaitu perubahan ruang lingkup proyek atau ruang lingkup produk eh, yang akan terjadi nanti yang di requestkan. Lalu ada project management plan updates yang berisi plan management komunikasi, plan keterlibatan pemangku kepentingan. Lalu ada yang terakhir yaitu project document updates yang berisi 4 poin, yaitu change log yaitu berisi update tentang change request pada proyek, issue log yang berisi tentang isu pada masa perkembangan proyek, lalu ada lesson learned register yang berisi tentang eh, hal yang dapat dipelajari untuk kepentingan proyek masa depan, lalu ada stakeholder register yang berisi tentang informasi pemangku kepentingan. Oke, next. Next ada monitor stakeholder engagement, yaitu proses memantau hubungan pemangku kepentingan proyek dan menyesuaikan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan. Oke, next. Yang di dalamnya berisi eh, beberapa bagian ya. Bagian yang pertama yaitu monitor stakeholder engagement inputs yang berisi beberapa bab. Yang pertama yaitu project management plan dengan poin rencana manajemen sumber daya, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya yaitu ada project dokumen, yaitu isinya tentang catatan masalah, lesson learned register, komunikasi proyek, pendaftaran risiko, pendaftaran pemangku kepentingan. Lalu ada work performance data, yaitu data prestasi kerja berisi data tentang status proyek seperti pemangku kepentingan mana mendukung proyek dan tingkat serta jenis keterlibatan mereka. Lalu ada interpretasi environmental factor, yaitu budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Lalu ada kebijakan administrasi personalia, batas risiko pemangku kepentingan, membangun saluran komunikasi, tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal, distribusi geografis, fasilitas, dan sumber daya. Lalu ada organizational process asset yang berisi tentang kebijakan dan prosedur perusahaan untuk media sosial, kebijakan dan prosedur perusahaan untuk masalah, resiko, dan perubahan, persyaratan komunikasi organisasi, pedoman standar untuk pengembangan, informasi historis dari proyek sebelumnya. Lalu bab yang selanjutnya yaitu monitor stakeholder engagement tools and techniques. Ada data analisis, yaitu analisis alternatif, analisis akar permasalahan, analisis pemangku kepentingan. Ada decision making yang berisi tentang multi kriteria decision making dan juga voting. Lalu ada data representation, yaitu teknik representasi data yang digunakan dalam proses ini termasuk tidak terbatas pada kedapatan pemangku kepentingan penilaian. Ada communication skill yang berisi tentang feedback dan presentation. Ada interpersonal and team skill, yaitu active listening, kesadaran budaya, leadership, networking, dan kesadaran politik. Lalu ada meetings, yaitu pertemuan status, pertemuan stand up, retrospektif, dan pertemuan lain yang disepakati dalam rencana keterlibatan. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada bab monitor stakeholder engagement output, yaitu yang pertama work performance information yang berisi tentang informasi status pemangku kepentingan keterlibatan. Ada change request yang berisi tentang perbaikan dan pencegahan untuk meningkatkan arus tingkat keterlibatan pemangku kepentingan. Ada project management plan updates yang berisi tentang rencana manajemen sumber daya, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen keterlibatan pemangku kepentingan. Lalu ada yang terakhir yaitu project documents updates yang berisi tentang poin catatan isu, lesson learned register, pendaftaran risiko, pendaftaran pemangku kepentingan. Oke, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.